Oke, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Keluarga Titin. Hari ini saya mau masak lagi. Tak ada kemana-mana, sudah hari Minggu petang, aku marah semua jalan, jadi aku bikin konten masak lagi. Biar semoga teman-teman tidak bosan-bosan untuk menonton video saya dari awal sampai akhir. Tak ada kemana-mana juga berjalan, habis hanya mau masak di rumah aja. Hari ini saya mau masak kacang lidi pinggir dengan kacang panjang dicampur jadi 3, dan saya masak daging B2 juga anti non halal. Saya mau masak hari ini, saya sedang goreng, dan saya mau masak sup dia dengan jamur yang kering itu. Jamur sudah saya rendam dan kembang-kembang masuk di dalam peyok. Oke teman-teman, ikuti terus keseruan saya masak di petang hari ini. Di sini dagingnya non halal sudah digoreng dulu. Dan ini untuk supnya saya masak di dalam peyok ini, nanti biar dah mendidih dulu saya tak perlu tumis. Simple saja saya masak daging ini, dan ada jamur yang kering saya rendam sampai kembang. Nanti saya geprek bawang putih dan halia masuk, dia sudah begitu aja. Kita tutup. Nah ini kita goreng. Ini saya tengok dulu ya, sudah kita balik-balikan dia. Nanti saya rendam, dia sudah digoreng, saya rendamkan dia tinggal kulit jadi rasa jadi kembang. Nanti saya rendam macam dalam setengah jam kah, seperti itulah, setengah jam 30 menit. Ini ialah bahagian ekor tuh, bagian ekor dia nih, tulang tuh. Direndam nanti. Ini juga sudah belum mengembang lagi tuh. Nah masih, tadi saya rebus, sudah serebus saya kasih goreng. Kita tengok dan nanti apakah dia pandai mengembang ataupun tidak. Saya mau rendam dalam 2 biskom pakai saya. Biskom ini dengan ini nanti saya mau pakai rendam deh sekali. Saya punya susu tinggal sedikit. Sambil masak sambil minum susu dulu. Sudah mau habis juga tuh, tinggal sedikit saja. Dia segar. Oke, ini sepertinya sudah saya angkat. Saya masukkan ke dalam air, saya kasih rendam. Saya rendam dalam 30 menit. Nanti baru saya masuk dalam air yang mendidih. Seperti kaki ayam juga direndam. Apakah ini dapat mengembang? Saya lanjut ke sini. Kita potong bawang lagi, cincang, teruskan kita cincang bawang putih, cincang halus-halus, dia standby. Setiap kali mau masak saya tak perlu setiap kali mau potong, sudah selalu kalau saya ada masak standby semua seperti ini. Jadi kalau kita mau masak tinggal ambil saja, simpan dalam peti ais, senang. Geprek dia sampai dah hancur. Ini dia. Parang sudah tidak tajam ya, tidak diasah.
Sekarang kita cincang halus-halus ya dulu ya. Buat stok nanti kalau sudah pulang kerja, mau sengaut-sengamut, mau cepat asik bawangnya sudah ada, tak perlu mau cepat-cepat lagi mau cincang. Kita cincang bawang putihnya dulu. Sudah pulang kerja, sudah letih, tak ada masa-masa lagi mau potong bawang nih. Masa malas sudah kalau balik kerja, sebab turunnya awal, baliknya sudah kadang-kadang tidak menentu, tidak sama jam kalau masa pulang kerja. Paksa kita cincang-cincang ini dulu ya, buat persiapan biar ada kemudahan, lebih cepat dan pantas kalau mau masak. Itu juga kalau pagi-pagi kalau bangun lambat, semua bawangnya sudah ada sudah standby, sudah dipotong-potong. Begini aja, simple, cepat, mudah, dan senang. Nah, ini sudah standby tuh teman-teman, bawangnya dipotong dulu. Tutup, nanti simpan kulkas. Ini sudah habis, tinggal sebiji saja lagi nih. Penyet. Saya pakai 1 biji bawang putih seperti masuk dalam masak daging halal, daging babi. Pakai 1 biji, dan ini saya kasih geprek ini ya, halia. Digeprek, kasih penyek seperti ini tuh. Bawang putih saya cuci dulu. Nah, ini udah kacang lindir dan kacang panjang, saya masak dia jadi satu. Nanti mau iris-iris bawangnya dulu. Ini bawang merah lagi. Ini tak perlu dicuci, kayunya masih bersih. Bawang merah kita iris-iris juga buat simpan stok. Mana sapunya tuh, pakai simpan ini. Pisauku sudah tumpul teman-teman, tidak tajam lagi. Ini bawang merah diiris-iris seperti ini saja, nanti simpan dalam peti es. Kalau mau masak juga semuanya ada. Masa ada senang, masa lapang seperti ini, standby semua. Bila kalau saya mau cepat, nah, semuanya sudah ada. Cuma sedia ada punya sayur, sejak apa sayur yang mau dimasak. Kita potong-potong kecil-kecil.
Sudah potong. Ini juga kalau buat bawang merah goreng juga bagus ini. Kita potong-potong. Kasih halus-halus kecil, nipis tapi bukan halus, kasih biar seperti ini ya. Lumayan banyak stok bawang aku. Ini dia sudah siap simpan. Dan ini kacang saya mau potong-potong juga. Ini ditumis begitu saja, ditumis dengan ikan teri. Potong besar sedikit lah. Simple saja potong, tidak ada macam-macam. Satu biji seperti ini potong 4 saja tuh, masih muda nih. Suami ambil yang besar-besar tapi pilih-pilih yang besar, nggak tahu dia pandai pilih atau tidak. Ambil saja dia beli sayur, nggak tahu yang mana muda yang mana tua, dia hantam saja. Oke, sudah siap. Nah, yang ini sudah siap dipotong. Nanti kita mau cuci, simpan di atas. Sekarang saya mau bikin ini kacang panjang lagi. Ini kacang panjang ini tak perlu pakai pisau, pakai tangan saja. Ini bagus saja, bikin pakai tangan, potong-potong seperti ini. Kalau kacang panjang ada masa, kalau bukan digoreng telur, kalau ditumis macam itu saja, dipotong pakai tangan seperti ini. Lebih cepat. Tuh, seperti ini size-nya teman-teman, tidak terlalu panjang tuh kan. Rindu juga dengan kampung, bila dapat mau balik kampung lagi ini.
Oke, sudah siap. Dan ini pun siap mau dicuci juga. Dan setumis kacang saya guna udang rebon seperti ini. Udang yang halus-halus. Oke, menumis. Adakah dia kotoran? Tidak ada. Oke teman-teman, saya masukkan ini sudah rendam saya tuh, saya masukkan di dalam kuahnya di sini. Nah ini kita masukkan di dalam supnya, sudah mendidih sudah. Tuh kita masak dia. Kita tengok berapa lama nanti dia akan jadi ada kembang atau tidak ya. Saya sudah lebih setengah jam, sudah 40 menit sudah saya rendam. Nah tuh ini daging B2 ku. Nah, kita sudah masak dia dan kita tutup dia. Kita tutup dia dulu ya. Lanjut tumis kacang. Kita lanjut tumis kacang, sayur kacang. Simpan di sini. Oke. Ini dia punya bawang putih, bawang merah seguna dengan udang rebonnya tadi kita masuk sekali pakai kita menumis. Kita tumis dia punya kacang berapa. Nah, kita tumis-tumis dulu bumbu dia sampai dia wangi. Baru kita masukkan kacangnya nanti. Pakai kuali yang kecil saja, ini tak usah pakai yang besar. Walaupun kuali ini suka goyang-goyang, sudah. Ini kuali masa suamiku lagi masih bujang, sudah lama sudah. Tumis-tumis sampai wangi bumbu dia. Kita masukkan udangnya sekali, udang yang kecil, udang rebon. Oke, kita tumis lagi dia. Tidak pakai cili, nanti anak tidak dapat makan cili, dedek tidak mau makan pedas. Tumis seperti ini aja.
sampai dia kering, sampai dia menguning lagi, lebih pekat lagi. Saya tumis ini bawang sampai dia kuning, baru saya masukkan sayur dia. Saya tidak mau dia masih belum kuning. Masih dia belum kering sepenuh ya. Oke, sekarang saya masukkan kacang panjangnya dulu. Ini gak makan mentah mak. Tuyuk panis. Dan kita masukkan lidi pinggang. Masak 2 kacang jadikan 1, semua sama warna hijau. Sayang aku tak ada terong. Tak ada terong, jadi ada 3 cantik lagi. Seperti biasa kita bumbukan dia, kasih micin. Hari ini saya guna micin dengan garam. Tumis, nah micin. Kita aduk-aduk lagi. Saya bagi air sedikit tuh teman-teman, sedikit biar garam deh hancur. Oke. Dikit air, kita aduk-aduk. Apa rasanya paskah? Coba saya rasa dulu ya. Agak tawar, tambah sedikit lagi. Kalau terlalu tawar juga tidak enak. Kita aduk-aduk lagi semula. Bas seperti ini saja masak pun dia punya bumbu bawang, dia aroma bawang naik wangi. Kecap lagi, kita tunggu dia. Sambil kita tunggu masak, kita cuci-cuci yang di sini. Dia tidak menumpuk jadi banyak. Cuci piring, mencuci sambil masak, biarlah tidak menumpuk banyak sekali. Nah, biarlah nampak bersih. Beginilah pekerjaan jadi seorang ibu ya, mencuci, memasak, tidak ada kerja lain kalau sudah di rumah. Masuk saja ini di bawah kolongnya. Sendoknya masuk di sini. Ini masuk di sini. Oke. Ini yang masuk di bawah sini. Oke, ini sudah matang, tidak lama, tidak perlu lama-lama ya, nanti terlalu lama dan tidak sedap. Kita tumis dah setengah matang aja, setengah masak. Dia masih rasa kriuk-kriuk.
Ini dia teman-teman, sudah jadi sayur menu kampung, menu simple. Kacang lidi finger dicampur dengan kacang panjang hijau sama hijau. Menu yang pertama sudah siap. Oke teman-teman, nanti saya mau buat sambal ini. Cabai tuh cili padi. Ini bukan cabai rawit ini. Dan juga saya ada labu siam tuh timun tuh. Saya ada beli dia labu siam ini satu, yang itu hari saya beli sama rebus sama buat ulap. Sudah kedua kali saya makannya, enak dan manis. Dabang kulit kali ini ya, saya tidak seperti itu hari saya tidak dabang kulit. Keras kulitnya tak dapat dimakan. Kita mau buang kulitnya dulu. Nah, begini, aduh, ini saya punya pisau ini sudah tumpul sudah. Tak pandai makan ya, iya. Kenapa jadi keras begini? Sudah tua kah? Sudah semingguan di dalam peti ais. Tidak, ini dapat dimakan. Kenapa ini tak mau? Adik bangkai. Tak dapat mau punah ini. Dapat makan itu susah. Kita guna pisau ini saja lah. Saya mau rebus ya, nanti sama ulam dengan belacan labu siam. Ternyata ini barang boleh dimakan. Saya pikir ini tak boleh dimakan. Tidak pernah makan, sudah umur sudah tua macam ini baru pernah makan ini labu siam ini. Ini sayur namanya labu siam ya. Selalu saya tengok orang makan dia bikin ulam, cuma boleh tahan juga kulitnya teman-teman, keras juga tuh. Itu hari saya kan tidak pernah masak ini, jadi saya masak dengan kulit ya. Sekali makan kulitnya keras, tidak dapat dimakan, ambil isinya saja. Tapi boleh ditarik-tarik lah kulitnya walaupun dia keras. Tapi ya ini belakang ini seperti ini. Oke. Tuh. Macam bau apa? Macam bau terung, bau dia. Buah terung yang kita dipotong-potong itu sama seperti itu baunya, aromanya bau terung. Kita kupas-kupas. Kalau kita ini macam kita sudah biasa makan sambal, tidak ada sambal tidak sah kalau tidak ada sambal belacan. Orang Kalimantan mesti kuat makan sambal. Sebab itu masa lalu kecil pun selalu makan sambal, sayur semua digoreng dengan belacan, ditumis belacan maksudnya, bukan digoreng. Minta maaf teman-teman, salah cakap. Kita nih Dayak Kalimantan mesti mau banyak makan sambal-sambal. Dari kecil-kecil juga pun aku pun suka di bawah-bawah pokok jambu batu itu, jambu kristal, ambil yang kecil-kecil itu dicucul dengan belacan. Kalau tak ada belacan pakai garam saja pun dimakan. Cabenya kita cuci dulu, aku kasih frozen dia punya cabai. Kalau tidak seperti itu dia cepat buruk. Sebab kalau beli banyak-banyak akan simpan di kulkas bagian bawah itu, dia tidak akan tahan lama. Lagi kalau dia basah-basah senang mau buruk ya. Kita buang dia punya tangkai. Kita bikin sambal ya. Ini nih. Suami saya dari tadi merayap balik sembahyang, tidak pandai pulang-pulang ke rumah, mana ada pergi saya pun tak tahu. Tidak pandai pulang ya, tak tahu pergi jalan kemana tuh orang. Sekarang kita potong dia. Apa? Nah ini ada bijinya teman-teman tuh. Di tengah-tengah tuh ada bijinya kecil. Itu hari yang satunya tak ada biji. Dia mungkin sudah terlalu lama ada peti ais kali. Oh seperti ini ada biji di tengah-tengahnya. Oh seperti buah asam.
Kita buang bijinya. Oh, seperti buah asam tuh, asam manggal. Ada bijinya. Itu hari yang satunya tuh belum ada biji, mungkin ini dia tua sendiri di dalam peti ais. Sebab sudah 2 minggu sudah saya beli ya. Simpan peti ais, tidak dimasak-masak. Ya tidak pandai keluar biji sendiri dari dalam, pandai tua sendiri. Tuh. Sekarang saya mau belah-belahnya lagi. Kita rebus dia dan bikin sambal belacan. Oke. Sudah siap direbus. Saya rebus guna ini saja, ini yang kecil, tidak payah pakai yang besar, dia sedikit pun, sebiji aja. Itu hari aku cuma beli 2 saja, aku coba deh apakah dia sedap ataupun tidak. Aku cuma beli 2 aja. Dan sekarang waktunya saya merebus dia. Oh, kasih rebus dulu. Tutup dia. Dan di sini ada 1 timun tuh nanti kawan dia. Di sini mau pakai timun 1, pakai ulam. Cucinya dulu. Ya buang. Oh iyo, sudah lama ini timun sudah kering rangkai semua. Potong 3. Saya mau rendam di dalam air. Oke, sudah siap cuci, mau buat sambal belacan. Sambal belacan pakai ulam labu kuning, labu siam. Dan sedikit ambil ikan teri di sini. Tunggu nanti campur dia. Manis. Kita cuci dulu, nanti baru kita tumbuk-tumbuk dia jadi sambal. Oke, lanjut. Seperti biasa, simpan garam, simpan micin. Jangan lupa, biar dia ada rasa. Oke. Kita tumbuk dia. Mana penumbuk sambal lah, pakai yang besar. Sekarang saya mau tumbuk dulu, udah punya cabai. Sambal belacannya sedikit. Tapi kok banyak biji. Kita tumbuk halus ya. Yang kita masuk ikan terinya, kita tumbuk juga halus ya. Jadikan satu.
Oke, sudah siap. Kita tiriskan di mangkok, kita pindahkan. Oh, bangkai pecah itu mati ya. Kikis-kikisnya. Ini besok semua terbang. Kan jadi semua kemana-mana ada. Cari buah limau sukit ada. Rumah sudah rusak. Teman-teman, saya pakai asam lemon saja. Lemon saya yang kecil-kecil sudah habis, sudah buruk, sudah kita pakai lemon aja. Kita ambil yang masamnya, airnya sedikit, oke lah, dan tidak ada kita picit-picit ya, ada rasa masam. Rasa sedap. Inilah teman-teman sambal belacannya sudah siap, nanti kita ulam dia nanti saat timun labu siap kita simpan. Ini sambalnya teman-teman tuh sudah siap, nanti pakai kita masuk itu labu airnya. Aku rasa masam sekali, tapi enak. Masam. Tadi itu sudah dikasih kecap, aku sudah lumayan ya, sudah 1,5 jam sudah. Tuh sudah 1,5 jam aku masaknya, tapi tak ada kembang teman-teman, mungkin aku rendam tidak terlalu lama kali. Ini dia, nah 1,5 jam. Sekejap lagi lah kasih dia matang lagi, biar dia lebih lembut lagi, biarlah saat digigit makannya enak. Tuh, inilah sayur babinya sudah, kita tunggu lagi ya, belum. Di sini labu siamnya sudah matang, kita buang air. Dan kita pindahkan dia ke dalam piring. Tuh, mana satunya sendok. Pindahkan ke dalam piring aja ya. Aduh, sudah terlalu masak, sudah lembek, dicak sudah dia. Panas, boleh sudah ya, air keringat. Tuh, ini menu kedua sudah siap.
Masih panas-panas tuh. Sudah mateng. Nah, sudah siap labu siam kita, mau ulam dia nanti tuh. Nah, ini dia labu siam teman-teman sudah, dan sambal belacan untuk kita ulam timun, dan ada lalapan timun juga. Dan inilah sayur non halal babi, masak kecap, dan ini kacang panjang dua kacang. Nah, di sini semua kumpul satu kali, sayur sederhana saja. Nah, ini ada sayur kacang babi. Oke teman-teman, kita sambung makan ini sayur kita tadi. Kita makan dulu, sudah malam juga. Sayur panjang, kacang panjang. Ini labu siam, kita makan. Terlalu masak, tidak enak. Tapi mari kita makan teman. Seorang bang, oh bang, makan. Rupanya ini tak boleh dibungkus amat, tidak nyaman. Lalu masak tidak sedap. Mantap, nah kita makan timunnya lagi. Jamur kering kita makan. Apa ambil nasi lagi? Sudah ambil nasi lagi ya? Iya, udah ya. Ya, pakai makan. Ya, pakai dulu mandi. Kalau betul kan mau ya, kalau ini tadi.
Kayak nyaman sudah terlalu masak sudah. Ini labu nih. Memang masak dulu. Oke teman-teman, makannya cukup. Kita lanjut makan dulu. Videonya sudah cukup sampai di sini. Sederhana ya. Kita lanjut makan dulu. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Bye bye.